Olahraga berlebihan itu berbeda-beda tergantung kapasitas orang yang bersangkutan. Jadi contoh misalnya, saya bilang ekstrim ya. Boleh. Misalnya mungkin oma-oma yang udah umur 70 tahun dibandingkan dengan atlet. Otomatis oma-oma ini, kalau yang oma-oma pada umumnya ya, itu olahraga mungkin 300 menit seminggu buat Terlalu dia banyak ya? itu sudah terlalu banyak. Caranya kita tahu sebetulnya paling gampang outputnya, sama kayak minum air putih. Berapa banyak sih kita minum air putih gitu kan? Nah terus cara taunya ya lihat outputnya. Kalau di minuman air lihat urinnya, kalau di kita lihat outputnya secara keseluruhan fisik dan psikisnya. Untuk dampak buruknya dari olahraga berlebihan ini, sebenarnya kalau misalnya kita berlebihan olahraga, atau mungkin kita bilangnya kecanduan olahraga, dampak buruknya apa? Apa yang akan bisa terjadi di badan kita, di tubuh kita sebenarnya, Dok? Olahraga berlebihan itu bukan kecanduan, namanya overtrain. Overtrain, oke. Nah kalau misalnya kita olahraga yang berlebihan, itu tuh paling gampang nggak bisa tidur. Oh, malah jadi nggak bisa tidur? Iya, makanya aneh kan, nggak olahraga susah tidur, berlebihan susah tidur juga. Iya, jadi bener-bener harus pas-pas aja. Okay. Jadi ketika dia mengalami susah tidur, coba direfleksikan, jangan-jangan olahraganya tuh udah berlebihan. Terus ada nyeri yang nggak hilang-hilang, pegel-pegel, nyeri otot, nyeri sendi gitu ya, yang biasanya lebih dari 2 hari, 3 hari nggak hilang-hilang. Kalau olahraga yang normal, yang tidak berlebihan, itu 1 hari, kadang-kadang kita tidur, besok paginya udah enak. Seger kan. Tapi kalau yang berlebihan, bisa lebih dari 2 hari, lebih dari 3 hari, nyerinya nggak hilang-hilang. Terus ada perubahan pola makan. Kenapa tidak pola Entah yang nggak nafsu makan sama sekali, nggak pengen makan apa-apa, atau yang geratilan makan melulu, rasanya nggak kenyang-kenyang, lapar mulu. Gitu ya. Kayaknya olahraganya berlebihan ya, Sesa. Enggak, itu memang nafsu makan Sesa tinggi aja sih. Jadi antara nggak makan sama sekali atau tapi kan tadi saya nggak bilang Sesa makannya berlebihan, kok ngaku sih? Harusnya diem-diem aja ya kan, bisa nggak nafsu makan, bisa nafsu makannya berlebihan. Terus kalau pada perempuan kadang-kadang bisa terjadi nggak mendapat haid, jadi siklus haidnya nggak ada, nggak menstruasi. Bukan nggak beratur tapi bahkan nggak menstruasi ya. Ada juga bisa rasa kayak bangun tidur tuh lemah, sepanjang hari tuh lemah, nggak ada energi gitu, nggak pengen apa-apa ya? Gitu, iya capek, merasa capek, nggak apa ya, energi loss gitu, kayak aku nggak berenergi gitu. Terus berat badan naik, terus kemampuannya turun. Jadi yang biasanya sanggup lari misalnya berapa menit, misalnya 20 menit lari terus gitu ya, nggak ada masalah, ini kok baru 10 menit kok rasanya ngap-ngapan, capek, lelah, nggak kuat gitu. Itu bisa merupakan salah satu tanda bahwa itu berlebihan. Jangka panjangnya, Dok, kalau misalnya olahraga berlebihan apa selain yang di? Kalau terus dibiarkan bisa memicu terjadinya osteoporosis. Jadi massa tulangnya turun. Karena dipakai terus ya. Bisa menyebabkan gangguan jantung. Karena ritme jantungnya jadi berubah, terus kemungkinan dia untuk kena penyakit jantung jadi naik gitu. Terus bisa menyebabkan gangguan mood, jadi bisa jatuh ke fase depresi, atau dia jadi pemarah gitu, atau dia jadi mudah tersinggung gitu, terjadi gangguan psikisnya. Jadi segala sesuatu itu harus pas, jangan berlebih-lebihan. Nah, sebenarnya terakhir ini ya, Dok, sebenarnya ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh sahabat Sonora supaya tidak berlebihan olahraganya, supaya nggak kecanduan, overtrain jadi kalau katanya Dok? Ada nggak sih sebenarnya? Yang pertama, ikuti panduan-panduan yang berlaku pada umumnya. Terus mulai dengan bertahap. Jadi kalau memang mau misalnya kejar targetnya 300 menit seminggu, mulainya bertahap. Supaya tubuh punya kesempatan untuk menyesuaikan diri. Terus beri jeda, beri istirahat. Ada orang yang olahraga terus berjam-jam, terus nanti istirahat cuma sejam 2 jam, olahraga lagi gitu kan. Jadi hidupnya hanya untuk olahraga, itu malah merusak badan gitu. Jadi kasih jeda, badan ini kan perlu, ketika kita olahraga kan ada sel-sel otot yang rusak gitu ya. Dan itu membutuhkan waktu untuk
dibenerin di bengkel gitu. Mungkin sel yang sobek dijahit. Kita kayak buka tailor. Boleh sahabat Sonora. Ya, jadi memberi kesempatan pada tubuh untuk memperbaiki diri gitu. Terus jangan memaksakan diri ketika nyeri itu sudah timbul. Jadi kadang kan orang suka no pain no gain. True. Ya kan, tapi untuk aspek kesehatan kita bicara di luar prestasi ya, karena kalau udah ngomong atlet yang mengejar prestasi ya oke lah ya, ada mungkin targetnya ada lah, ya. Tapi untuk olahraga yang tujuannya kesehatan nggak ada tuh yang no pain no gain. Jadi naikkan bertahap sesuai dengan kemampuanmu. Jadi kalau kamu udah rasa, bukan berarti ngepas-ngepas saja ya, tentu harus di challenge, harus dinaikkan, tapi naikannya gradual, sedikit demi sedikit gitu. Nah, kalau ada rasa nyeri, ada rasa sesak, itu diturunkan. Jadi entah intensitasnya atau kalau dia lagi ngangkat, entah bebannya atau repetisinya dikurangi gitu. Mungkin kamu belum saatnya sampai ke situ. Yes. Nih kalau biasanya Yudi Samadi kan suka olahraga nih ya. Mas Yudi biasanya selalu bilang dengerin badan kalian masing-masing ketika berolahraga. Itu kalau yang dari sisi subjektifnya merasanya. Tapi kalau dari sisi objektifnya bisa diukur dari denyut nadinya. Oh, oke. Jadi denyut nadinya itu, ini patokannya beda-beda nih. Ada yang 60%, ada yang 65%, ada yang 60 sampai 80. Jadi antara 60 sampai 65 sampai 80 sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Nah, denyut nadi maksimal itu didapat dari rumus matematika. Turun dari, jadi jangan tanya kenapa gitu. Nanti panjang sejarahnya. 220 kurang umur. Sesa misalnya umurnya 20 ya. Maka 220 dikurang 20. Kalau umur saya 30, 220 kurang 30. Nah, dapat kan denyut nadi maksimalnya. Nah, ketika berolahraga, denyut nadinya itu kalau mau di intensitas yang sedang, itu 60% dari angka itu sampai 80% dari angka itu. Oh, patokannya ya. Patokannya. Yang sebenarnya yang paling aman di situ. Tapi kalau mau intensitas tinggi, sedikit lebih tinggi dari itu. Silahkan diperhatikan untuk Anda sahabat Sonora, resolusinya adalah berolahraga, jangan berlebihan. Hitung-hitungannya ada tadi sudah Dokter Santi sampaikan. Kalau lupa boleh di rewind dikit ya, mumpung ini menitnya dari YouTube, jadi boleh di rewind kapan aja, boleh di menit keberapa nih tadi Dokter ngomongnya, boleh siapa tahu suka skip kan Dokter. Nah, itu boleh diulang lagi untuk supaya resolusi berolahraga Anda tahun ini itu bukan yang tidak jadi bumerang. Bener, tidak jadi bumerang, malah jadi ya sesuai dengan goalnya, jadi lebih sehat, jadi moodnya lebih baik juga. Bumerang gitu. atau bumiarang? Atau mau bikin jokes tapi kelamaan. Tapi itu tadi sahabat Sonora, ini semoga seputar olahraga ini tidak selamanya baik ya, tergantung. Kalau Anda berlebihan apapun ya, ini quote-nya Dokter Santi ya, apapun yang berlebihan itu tidak baik juga sebenarnya. Jadi silakan dinormalkan lah, dibalancekan. Wah, kira-kira seperti itu. Silakan Dokter tagline sebelum kita closing. Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Untuk Anda selamat berolahraga sahabat Sonora. Kita ketemu lagi di episode lainnya. Untuk Anda yang merasa wah keren banget nih kontennya, boleh di like, boleh di share, atau Anda boleh komen juga kira-kira topik apa ya yang mau kita bahas di Kamu Sehat lainnya. Silahkan langsung di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe kanal YouTube-nya Sonora FM. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya. Bye. Dah.